Masih di Bitok, Banjarmasin Pos Bicara Apa Saja, yang episode kali ini membahas tentang kemunculan buaya di Banjarmasin. Sobat Bipos, perbincangan ini dapat diikuti di channel YouTube kami di Banjarmasin Pos News Video, di Facebook Bipos Online, dan Instagram @banjarmasinpos. Kita kembali ke Dr. Hewan Anang Dwi Jatmiko, Ketua Animal Rescue Banjarmasin, yang akan menjelaskan mengapa buaya ini muncul di Banjarmasin. Karena biasanya yang kita dengar selama ini, buaya yang muncul terlihat oleh masyarakat terjadi di kawasan pesisir Kalimantan Selatan seperti Kota Baru, di Tanah Bumbu atau Tanah Laut. Dok, gimana dok? Ya. Apa yang terjadi sebenarnya dok? Apa fenomena apa ini kok di Banjarmasin sampai muncul buaya ini dok? Iya, jadi sebelum kemunculan buaya rame di Banjarmasin kan kita juga dapat informasi di Tanah Bumbu, Pantai Angsana, Pantai Angsana itu berapa kali kan diposting, berapa kali juga di media sosial. Nah, kita juga khawatir, jangan-jangan nanti di sana rame ada penampakan buaya, jangan-jangan di tempat kita nanti ditemukan lagi ditemukan ada buaya, ternyata benar di pelabuhan itulah. Jadi sudah ada ini kah? Ada perakiraan atau? Perkiraan. Jadi kita ngobrol-ngobrol sama anggota tim, diskusi, rame ada buaya di mana, di Tanah Bumbu, Angsana, Kota Baru, Lehari, Tanah Laut juga. Jangan-jangan nanti di Banjarmasin muncul. Ternyata tidak lama muncul ada laporan ada penampakan buaya. Di mana? Di pelabuhan situ. Nah, fenomena apa kita juga belum tahu ini. Kenapa makin marak buaya ini? Gitu. Betul kan? Kenapa? Apakah ada, mohon maaf, perdagangan telur buaya, anak buaya, kita nggak tahu juga ya. Atau memang saatnya buaya itu menetas musim kawin, kita juga nggak tahu posisinya seperti apa. Apakah secara umum ada siklus atau waktu buaya itu muncul ke darat? Apakah memang ada? Kalau buaya muncul ke darat itu memang ada. Ada siklus. Hari-hari, bukan siklus lagi, hari-hari yang saya sampaikan tadi. Dia perlu berjemur, menerima panas. Nah, dia akan berjemur, menampakkan diri. Cuman hanya saja kenapa di lingkungan yang pemukiman, dekat pemukiman, di dekat pantai. Nah, hal itu yang kita agak susah menjelaskannya. Apakah habitat aslinya misalkan di sungai yang di dalam hutan itu dia terganggu, terusik karena ada pembukaan lahan. Nah, kita nggak tahu juga. Oh gitu ya. Ataukah itu juga mempengaruhi habitatnya, dia berburu mangsanya juga berkurang, akhirnya dia menuju tempat yang dimana merasa si buaya ini di sana lumbung tempat makannya. Gitu. Apakah di pelabuhan itu kalau diperkirakan ada nggak lumbung-lumbung makan atau mangsa buaya itu seperti pembuangan bangkai ayam atau apa? Kalau di sana umum sih. Umum ya? Iya, umum. Hanya saja dia dekat dengan langsung ke muaranya sungai besar. Nah, dari situlah mungkin dia dapat ikan, dapat apa, masuk ketika pasang, air pasang, ikan-ikan pada masuk, ketika surut, nah itu dia bisa mencari mangsa di situ. Kalau di sana kemarin kita lihat posisi juga ayam itik juga nggak terlalu banyak gitu loh kepemilikannya. Tapi kenapa di sana? Tanyanya kenapa di sungai pelabuhan itu? Karena memang kalau kita lihat ya nggak terlalu lebar gitu nah. Hanya saja kedalaman yang diperkirakan dari kawan-kawan rekan Pol Airut itu ya sekitar 6 sampai 8 meter kedalamannya ya. Kalau ditarik jauh ke belakang sejarahnya, pernah nggak buaya itu juga muncul di Banjarmasin menampakkan diri seperti kejadian sekarang? Ada ya. Dan itu di pelabuhan juga. Pelabuhan juga. Tahun berapa? Pokoknya informasi dari masyarakat sana pernah ditangkap buaya di sana. Ditangkap. Iya. Tapi itu sudah berapa tahun. Ditangkap itu artinya ditangkap oleh masyarakat atau oleh tim yang lebih profesional? Ditangkap masyarakat. Pokoknya sebelum ada tim kami, jadi di Banjarmasin di pelabuhan sana sudah pernah
mengamankan seekor buaya. Jadi kita juga bingung, apakah ini memang habitatnya gitu. Cuman kita kalau memang itu habitatnya ya tetap kita akan mengevakuasi biar ditempatkan di habitat aslinya atau jauh dari pemukiman yang tidak membahayakan masyarakat atau terjadi konflik antara satwa liar dengan manusia gitu loh. Kalau bicara habitat itu memang Banjarmasin secara geografis adalah memang kota sungai, banyak sungai kan, sungai. Tetapi kan dalam perjalanannya sungai-sungai di Banjarmasin itu yang besar-besar banyak yang menyempit bahkan menghilang. Nah, apakah ini juga berpengaruh terhadap habitat buaya? Iya, itu salah satunya. Mungkin di daerah-daerah yang anakan sungai yang dulunya dilewati perahu klotok katakanlah ya, itu masih mampu. Sekarang ada pengendapan, penyusutan, bahkan sampai hilang aliran anak sungainya, itu juga mempengaruhi habitat buayanya. Mungkin di sana dia sebagai habitatnya berbumangsa, berkembang biak, ternyata sudah tidak bisa berburu, dia akan mencari tempat yang lain di mana aliran airnya itu tenang, terus tempat makannya, berburu makan mangsanya juga banyak. Nah, dia akan mengikuti itu. Tempatnya hangat, ketika dia mau berjemur juga enak, mengamankan telurnya atau berkembang biak juga nyaman. Nah, itu akan sebagai pilihan utama bagi si buaya ini. Kalau melihat mendengarkan penjelasan Dokter Hewan Anang ini, kondisi pelambuan ini kan mungkin banyak juga yang seperti daerah situ, Dok, ya, di Banjarmasin ini ya. Iya, Anda. Asumsinya apakah mungkin ada kemungkinan buaya di tempat lain selain di kawasan Sungai Pelambuan? Kemungkinan ada. Teori saya loh ya. Iya. Teori saya pribadi kemungkinan ada. Gitu. Kemungkinan ada. Hanya saja kan masyarakat ini kadang masih tertutupi ataupun masih abu-abu lah antara buaya kah atau biawak kan gitu. Karena ketika di air ya kelihatannya sama, kelihatan kepalanya aja gitu. Cuman hanya kalau biawak kan ekornya di atas air bisa menimbulkan gelombang, riak air itu kelihatan. Kalau buaya kan dia posisinya adalah menekuk. Jadi kepalanya di atas, kakinya di bawah gitu ya. Untuk secara kasat mata membedakan biawak sama buaya itu ketika berenang di sungai itu seperti apa? Biasanya lihat gelembung airnya. Gelembung? Iya, gelembung. Kalau lebih banyak, lebih besar, nah itu kemungkinan buaya. Oh gitu ya? Jadi gelembung di sekitarnya itu nah itu ya gelembungnya, gelembung airnya itu lebih besar, banyak, nah itu kemungkinan buaya. Nah itu perlu pengamatan ekstra gitu. Cuman buaya kalau kita pancing dengan percikan air atau bikin riak di air, itu dia akan langsung bereaksi ya? Gitu, bereaksi. Nah, pakai batu kah atau pakai kayu, pakai tongkat, kita pukul-pukulkan di air. Kalau dia tiba-tiba ada sergapan dari bawah, nah itu pasti buaya. Reaksinya itu reaksi menyerang nangkap. Soalnya kalau biawak itu kalau dia lari kan? Lari gitu. Cuman ketika biawak itu muncul kepalanya saja, kelihatan matanya, entah di antara ilalang, enceng gondok atau apa yang tanaman air, kita kan juga bingung itu biawak atau buaya kan gitu. Tapi ketika matanya sudah gini-gini, kedip-kedip kan mata buaya agak naik ya dibanding biawak. Itu ya kita bisa pastikan itu buaya. Cuman kan masyarakat kadang ada yang paham, ada yang kurang. Jadi kiranya itu biawak aja. Mayoritas itu tidak paham, Dok. Nah, itu. Jadi khawatirnya terjadilah konflik antara satwa liar buaya dengan manusia. Terjadilah adanya korban. Jadi kita berharap untuk kasus yang di Pelambuan ini kita himbau mati-matian ya. Tiap hari kita himbau, kita sampai pasang himbauan. Oh, seperti mitigasinya itu kan? Ya, mitigasinya itu kita pasang himbauan kepada masyarakat. Kita pasang 3 titik. Kita bikinkan spanduk itu himbauan untuk selalu waspada, hati-hati, dan lapor ketika melihat buaya. Waspada dan hati-hati beraktivitas di sungai itu. Kalau bisa jauhilah
aktivitas di sungai daerah sana. Tapi kadang-kadang masyarakat kan memang kehidupannya Betul. tergantung oleh sungai tersebut. Iya, betul. Bisa juga ya itulah problematikanya di lapangan. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat, tapi masyarakat buktinya belum ada, nggak apa-apa kok kita Kan selama ini di sini. Takutnya jatuh korban dulu baru. Iya, baru rame kan gitu. Kita berharap jangan sampai ada korban jiwa, korban-korban karena serangan buaya. Kalau secara ada istilah jam biologis misalkan, tuh buaya itu ketika menampakkan diri itu ada jam-jam biologisnya atau gimana, Dok? Kalau buaya yang selama ini saya amati ya, ketika dia panas tubuhnya sudah berkurang, dia akan berjemur. Gitu ya. Tapi dia kalau misalkan melihat keramaian, misalkan banyak orang, dia jemurnya di tempat yang sepi atau tetap di tempat yang ramai itu atau gimana? Dia sebenarnya di tempat dia nyaman, panas mataharinya cukup, dia akan berjemur. Walaupun ada aktivitas manusia. Kadang manusia tidak melihat. Jadi manusia itu nggak langsung lihat enggak. Ketika buaya itu sudah naik, baru rame. Gitu. Umumnya ya, meskipun ya ada sebelum buaya itu menampakkan diri sudah curiga, apa ini baru rame. Tapi selama ini rata-rata buaya sudah di daratan atau sudah mau menampakkan diri sudah di air, masyarakat baru sadar, ada buaya kan gitu. Jadi jam biologis pasti ada. Cuman sepengetahuan saya itu kalau buaya ya ketika panas tubuhnya sudah berkurang dia akan naik berjemur. Jadi bisa dikatakan kemungkinan buaya itu menampakkan diri ketika panas. Siang. Iya. Siang, sore, menjelang sore itu. Gitu ya. Jadi malam mungkin buayanya masuk lagi. Masuk ya naik cari makan bisa. Habis itu kan masuk lagi ke air. Ya juga ya, Dok ya. Nah, makanya itu. Kalau malam kita sarankan pada masyarakat, kita himbau selesai sore sampai malam jauhilah aktivitas yang di pinggir sungai gitu. Untuk masyarakat Pelambuan sendiri kan memang sudah diimbau untuk menjauhi kawasan sungai Pelambuan yang diperkirakan menjadi lokasi buaya tersebut. Tapi kan pertanyaannya sampai kapan? Kan gitu kan. Ya, ada target nggak? Kita target 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan. Iya. Jadi kawan-kawan itu sampai bikin slogan. Jadi sebelum dapat ya tidak berhenti. Tidak berhenti. Itu ada yang standby sampai malam itu, Dok? Tim risiko animal setiap hari di sana? Ya kita memantau. Misalnya ada waktu kita siang kita pantau, sore. Tadi kita nggak standby di lokasi ya, kita akui itu karena kondisi kita juga ada terbatas. Tapi malam tadi tim juga sudah di sana nungguin, mobile melihat, mengawasi sampai tengah malam nggak ada ya, balik kanan kan gitulah, istirahat. Nah sampai sekarang belum ada informasi lagi, kan repot ini. Dia sembunyinya di mana kan gitulah. Karena ada yang kita sudah 4 titik kita sudah kita petakan bahwa kemarin munculnya di sini berapa kali, di sini nah itu pun belum membuahkan hasil ya. Iya, jadi ya itulah rekan-rekan kemarin, makanya di media sosial juga kita disarankan untuk ngajak siapa silahkan ikut gabung. Pawang tadi ya. Salah satunya pawang atau orang pintar tanda kutip itu. Silahkan datang nggak apa-apa. Cuman ya kami sampaikan kita swadana. Gitu. Jadi kan kita relawan, kita ini murni mau menolong. Gitu. Kalaupun ada donatur ataupun yang berkeinginan membantu, silahkan, tidak apa-apa. Kita akan kerjasama. Jadi no problem ketika nanti misalkan ada masyarakat yang kemudian mendatangkan pawang buaya atau mungkin orang yang dianggap tahu itu kan silahkan, tidak masalah ya. Kita tidak hargai, tidak mengganggu upaya pencarian dilakukan oleh tim. Betul. Tapi atau setidaknya itu koordinasi dengan kami gitu. Jadi kami juga tahu, nanti kami juga terlibat, jadi biar tidak gerusa-gerusu lah ya, asal-asal ya, meskipun mungkin ada yang sudah berpengalaman ya, tapi tetaplah kita jaga jangan sampai ada korban lah gitu. Dok, dalam
kalau kita misalkan ngambil analogi mencari orang hilang, itu ada batas waktu misalkan kan. 10 hari nggak temukan, operasi dihentikan. Tadi Dokter Anang mengatakan targetnya hingga minggu depan. Ya. Kalau sampai minggu depan ini juga belum membuahkan hasil, apakah tim itu ditarik atau gimana? Tim tetap akan keliling. Keliling ya? Iya, kita nggak narik pokoknya. Kita tetap terus gitu. Jadi kita nggak peduli itu apapun, pokoknya target kita 1 minggu ke depan berhasil atau tidak. Untuk saat ini target kita 1 minggu depan. Harapannya berhasil, Dok ya? Harapannya selalu berhasil. Ya kita sebagai yang bukan warga pelabuhan aja khawatir ya, cemas kan. Ini reptil berbahaya ini, jangan sampai jatuh korban, kemudian baru kita teriak-teriak saling salahkan. Betul. Atau gitu. Jadi jangan sampai lah hal-hal itu diungkapkan, disampaikan, apalagi di publik ya, di media sosial. Nah, kita kerjasama, enggak apa-apa. Kita terbuka gitu, nah. Karena memang kita keterbatasan dana, keterbatasan anggota, waktu juga itu ya. Kalau memang bisa ya itu koordinasi gitu. Dok, memang Rescue Animal, BPBD, mungkin Bekas DA sudah melakukan berbagai upaya, Dok ya. Tapi ada kemungkinan misalkan nanti itu yang menemukan itu kan justru masyarakat. Ya. Ketika ya namanya buaya itu kita nggak bisa menduga ada di mana. Langkah apakah yang harus dilakukan masyarakat itu? Nanti kita jawab, Dok, di sesi berikutnya. Siap. Sobat Bipos, kita lihat sejenak sebelum kita membahas apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika bertemu dengan reptil liar seperti buaya.